Halo semua, ayo bikin AI kita sendiri bersama Ngoding AI. Kali ini kita akan membahas normal distribution. Ini adalah materi tambahan untuk statistik dan probability ya kemarin. Di video sebelumnya, saya bilang saya belum akan membahas probability, tapi mungkin saya akan membahas normal distribution ya, karena ini cukup penting di teori distribusi gitu. Apa itu normal distribution? Kalau misal kita punya banyak data kayak gini, kalau misal kita plotin ke histogramnya, misalnya tinggi badan ya, ini tuh adalah frekuensi gitu. Kemungkinan besar, kalau misal data kita itu cukup banyak, dia akan condong membentuk distribusi normal. Mungkin seperti ini nanti kurvanya. Ingat ya di kalkulus kemarin ya, di kalkulus kita belajar tentang kurva gitu. Di kurva, kita representasikan sebagai satu fungsi gitu. Mungkin saya akan ganti sedikit ya gambarnya. Harusnya seperti ini. Nah, gitu. Jadi untuk menggambar distribusinya ini, kita itu punya dua parameter, yaitu mu dan sigma gitu. Mungkin penulisan yang lebih bagusnya seperti ini. X given mu sigma. Apa itu mu? Apa itu sigma? Di kurva ini kita punya yang namanya titik tengah ini, yaitu mu atau rata-rata ya. Selain mu, kita juga ada yang namanya standar deviasi di sini. Simbolnya adalah sigma. Jadi, untuk menggambar satu normal distribusi, kita cukup tahu mu-nya berapa dan standar deviasinya itu berapa. Karena normal distribusi itu dia simetrik gitu. Jadi, panjang yang ada di sini sama panjang yang ada di sini itu kurang lebih sama gitu. Terus, untuk menggambar ini, fungsinya itu seperti apa sih ini? Fungsinya itu seperti ini. F x given mu and sigma. Ini adalah rumus dari normal distribusi. 2pi sigma square E negatif x min mu square 2 sigma square. Intinya kalau misal kita punya x, kita punya mu, kita punya sigma, kita bisa dapetin hasil dari si function ini. Untuk fungsi ini namanya itu adalah PDF. PDF itu adalah probability density function. Selain PDF, kita juga ada fungsi yang mirip. Fungsinya sama kayak gini. Cuman bedanya penulisannya seperti ini. Kita ada mu, sigma, given x gitu. Ini adalah fungsi likelihood. Jadi fx di sini itu sebenarnya adalah si PDF ini. Apa bedanya antara si fx sama likelihood? Kalau untuk fx, kita itu udah tahu mu sama sigmanya, given x, nanti berapa nilainya. Kalau untuk likelihood, itu perspektifnya agak beda gitu. Given kita punya beberapa data, terus kita mau coba parameternya ini, si mu sama sigma, itu ada di sekitaran berapa gitu. Makanya kita punya fungsi perkalian di sini. Artinya nanti misal kita punya 5 data point, n-nya itu sama dengan 5, berarti nanti kita punya fx-nya itu 5 ya. Ketika kita punya fx-nya 5, nanti kita kali semua gitu. Jadi nanti seperti ini. Likelihood sama dengan fx sama dengan x1 dikali fx sama dengan x2 sampai fx sama dengan xn gitu. Ini dikali gitu. Karena fungsi ini adalah perkalian. Kalau kayak gini penambahan ya, summation. Kalau ini perkalian. Sedikit recap ya untuk
PDF sama likelihood. Kalau untuk PDF, kalau misal kita udah tahu mu sama sigmanya, terus kita tahu X-nya itu berapa, itu kita bisa calculate nih. Ini adalah nilai dari PDF gitu. Sementara untuk likelihood, kita mau cari nilai untuk mu sama sigma, given kita punya beberapa observed data gitu. Selain dua konsep ini, kita itu ada konsep satu lagi, yaitu adalah CDF. CDF itu adalah Cumulative Density Function. CDF ini fungsinya cukup gampang, yaitu kita tinggal integral dari suatu titik, misal X1 ke X2, yang kita integralin adalah si PDF-nya, si fx, si ini. Apa sih bedanya kalau di kurva? Kita akan bahas di gambar selanjutnya ya. Tapi gambar selanjutnya itu akan sedikit berbeda gitu sama gambar yang ini, karena ini adalah revisi. Coba kita gambar kurvanya lagi ya, yang lebih jelas di sini. Ini adalah fungsi kita. Kalau likelihood atau PDF, sebenarnya itu adalah value dari satu titik doang ini. Kalau kita ngomongin probability, atau kalau misal ngomongin CDF, itu kita ngomongin area. Artinya untuk dapetin probability di sini, kita harus integralin dari, katakanlah di sini 0 ya titiknya. Titiknya di sini paling ini 0 sampai ini X gitu. Berarti 0 sampai X, di mana integralnya itu harus dari si probability density function. Ini untuk dapetin value yang ada di sini. Oke, saya double check ya. Ketika kita ngomongin likelihood, itu adalah si titik ini. Ini adalah likelihood. Kalau kita ngomongin probability, yang kita omongin adalah area. Aman ya? Ini konsep dasar dari likelihood sama probability. Terus, kenapa kita perlu pelajarin normal distribution ini? Karena ada teori yang mengatakan bahwa ketika kita punya banyak data, atau datanya itu kita tambah terus-menerus gitu, nantinya distribusi dari data tersebut itu akan condong ke normal distribusi gitu, atau Gaussian distribution. Di mana Gaussian distribution punya dua parameter ini kan, mu dan sigma. Terus, kalau tahu itu buat apa gitu? Normal distribution ini dia punya beberapa properti juga ya, yang cukup bagus gitu. Misal, dia punya mu, dan dia punya sigma, atau standard deviation gitu. Nah, ternyata dari, coba saya benerin dulu ya ini ya. Ini tuh, ini adalah sigma. Dan ternyata Gaussian distribution itu mempunyai properti yang cukup menarik ya. Yaitu di sini. Ini adalah dari sini ke sini. Area di sini itu tuh kalau menurut teori Gaussian distribution, proporsi yang ada di kotakan ini itu tuh sekitar 65% data gitu. Jadi kalau kita tahu data kita itu terdistribusi secara normal atau mengikuti Gaussian distribution, dan kita tahu mean sama standard deviation-nya atau mu sama sigma, berarti kita bisa estimate 65% data kita tuh ada di mana gitu. Itu kita bisa pakai satu standar deviasi gitu. Kita bisa pakai dua standar deviasi untuk dapetin angka 95% dari proporsi distribusi kita gitu. Kalau kita pakai 3 standar deviasi, itu kita bisa dapat sekitar 99,7%. Artinya apa? Artinya ketika kita ini kan satu standar deviasi. Ini mungkin 2 standar deviasi. Nah, berarti data yang ada di sini, itu proporsinya adalah 95% gitu. Terus kalau misal kita bisa dapetin 3 standar deviasi di sini, berarti itu datanya dari sini sampai sini ya. 99,7% gitu. Apa fungsinya? Jadi fungsinya kalau misal gini, kita tahu mu sama
sigma kita berapa. Ketika orang nanya, seberapa yakin nilai itu ada di situ gitu. Misal mu-nya itu adalah 5. Terus standar deviasinya itu adalah kurang lebih 2 gitu kan. Berarti 65% data kita itu range-nya itu dari 3 sampai 7. 95% data kita itu dari berapa? Berarti 2 standar deviasi ya. 2 standar deviasi itu sama dengan 4 ya. Berarti 1 sampai 5 tambah 4 berapa? 9 ya. Karena mu kurang lebih standar deviasi. Ini rumusnya ya. Kalau 99,7% berarti berapa tuh? 3 standar deviasi kan? 3 standar deviasi berapa? Standar deviasinya kan 2 kan? Berarti 2 kali 3, 6 gitu. Berarti nilainya itu range-nya antara negatif 1 sampai 6 tambah 5, 11 ya. Nah, dari sini kita bisa bilang bahwa 65% data kita tuh dari 3 sampai 7 loh. Atau 95% data kita itu dari 1 sampai 9 loh. Jadi kita nggak menerka-nerka buat boundary ini. Karena boundary-nya ini dia sesuai dengan teori distribusi normal ini gitu. Daripada kita cuma bilang rata-ratanya cuma ada 5, tapi kita juga bisa bilang bahwa rata-ratanya 5. Tapi 95% data kita itu yakin bahwa nilainya itu nggak bakal kurang dari 1 atau nggak bakal lebih dari 9. Dan itu kita yakin 95% gitu. Dan ini hanya berlaku kalau data kita itu terdistribusi normal ya, atau mengikuti Gaussian distribution. Kalau mengikuti distribusi yang lainnya, mungkin ada sedikit adjustment gitu. Sekian dulu ya penjelasan singkat soal Gaussian distribution ini. Mungkin ke depan kita akan sering pakai distribusi ini, jadi teman-teman pahamin juga ya distribusi ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan salam ngoding AI.